Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang When I Was a Child, ketika aku masih kecil, dan ini merupakan materi bahasa Inggris dari buku When English Rings a Bell untuk siswa kelas 8 SMP. Kali ini kita akan membahas chapter 10 yang berjudul When I Was a Child Part 2 bagian kedua, yang fokusnya nanti kita akan membahas pada halaman 142 sampai halaman 150. Adapun untuk part 1 bagian pertama, yaitu saya sudah menjelaskan tentang pengertian atau penjelasan secara lengkap mengenai simple past tense. Dan ini kita akan melanjutkan pada bagian kedua ini, yaitu pada halaman 142 sampai halaman 150. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pada halaman 141 dulu ya, sebelum kita menuju pada halaman 142. Nah, sekarang di situ ada chapter 10 When I Was a Child, ketika aku masih kecil, dan apa aja yang akan kalian pelajari selama dalam chapter ini. Kita lihat di situ, we will learn, kita akan belajar apa aja yang kalian pelajari. To communicate states and events in the past, untuk mengkomunikasikan keadaan dan juga kejadian pada masa lampau, in order to share information with others, untuk berbagi informasi dengan yang lainnya. Jadi ini nanti kita akan mempelajari tentang keadaan ataupun kejadian pada masa lampau, tujuannya untuk berbagi informasi dengan orang lain. Kemudian dilanjutkan pada halaman 142, di situ ada dua orang. Yang pertama, dia akan menceritakan tentang keadaan dia ketika dia masih kecil. Kemudian yang kedua adalah dia juga akan menceritakan keadaan dirinya sama temannya yang bernama Rani. Kita mulai dulu dari gambar yang pertama. Dari gambar yang pertama ini ceritanya itu tentang apa? Coba kita bersama-sama dilihat ya di situ. This is me. Ini adalah aku. Jadi dia bercerita dan menunjukkan gambarnya. Ini adalah aku when I was a baby, ketika aku masih bayi. I was 3.4 kilograms. Berat saya itu adalah 3,4 kilogram. Kalau kita dalam bahasa Indonesianya 3,4 kilogram. And 52 cm long, dan panjangnya adalah 52 cm. Jadi ketika dia masih usia kecil, beratnya 3,4 sama tingginya itu adalah 52 cm. Now, sekarang I am 50 kilograms. Sekarang berat saya adalah 50 kilogram. And 150 cm tall. Dan tinggi saya adalah 150 cm. I was bald. Saya botak. I had no hair. Saya tidak punya rambut. Now I have long hair. Sekarang saya punya rambut yang panjang. Jadi dia menceritakan tentang keadaan dirinya ketika masih bayi itu seperti apa, dan sekarang seperti apa. Jadi di situ ada dua kejadian pada masa lampau dan kejadian sekarang. Kemudian kita menuju pada gambar di sampingnya, dia menceritakan tentang apa. Sekarang kita lihat bersama-sama. This is me, ini adalah aku. And this is Rani, dan ini adalah Rani in grade 7, di kelas 7. We were not close friends at that time. Kita tidaklah teman dekat pada waktu itu. Maksudnya ketika dia pada di kelas 7 atau ketika dia sama Rani berada di kelas 7, dia itu tidak teman dekat. Kemudian, we didn't study together. Kita tidak belajar bersama-sama. We never played together. Kita juga tidak pernah bermain bersama-sama. Now, we are best friends. Sekarang kita adalah teman baik. We study together. Kita belajar bersama-sama. Play together, bermain bersama-sama. And cry together too. Dan menangis bersama-sama juga. Jadi sama seperti gambar sebelumnya, pada gambar kedua ini dia juga menceritakan dua keadaan. Yang pertama adalah keadaan pada masa lampau atau pada waktu yang kemarin. Maksudnya di sini adalah keadaan ketika dia di kelas 7 sama keadaan sekarang.
Kemudian kita lanjutkan pada halaman 143. Di situ ada beberapa conversation. Ada 3 gambar dan juga ada 3 conversation. Kita ambil dulu dari conversation yang pertama. Dia itu membahas tentang apa? Sekarang kita lihat ya dari gambar yang pertama dulu. What are you carrying? Apa yang sedang kamu bawa? Dia bertanya seperti itu. Kemudian dia bilang, they are toy cars. Mereka itu adalah mainan mobil-mobilan. I collected them when I was in elementary school. Saya mengumpulkan mainan mobil-mobilan itu ya, ketika aku di sekolah dasar. I don't collect toys cars now. Saya tidak mengumpulkan mainan mobil-mobilan sekarang. I am going to give them to Uco. Saya akan memberikannya kepada Uco, my younger cousin, sepupu mudaku. Jadi di situ juga ada 2 kejadian, yaitu keadaan atau kejadian pada masa lampau ketika di elementary school sama keadaan atau kejadian sekarang. Kemudian kita lanjutkan pada gambar berikutnya. Di situ juga ada conversation. Kita lihat bersama-sama. Hey, looks. Hey, lihatlah. They are playing marbles. Mereka itu sedang bermain kelereng. It was my favorite game in primary school. Ini adalah game favoritku pada sekolah dasar. Atau ketika dia di SD, permainan favoritnya adalah bermain kelereng. I played marbles every day. Saya telah bermain kelereng itu setiap hari. But now, tetapi sekarang, I never play marbles anymore. Tetapi sekarang saya tidak pernah bermain kelereng sama sekali. I have so many things to do at home and at school. Saya punya beberapa tugas atau beberapa hal yang harus saya lakukan baik di rumah ataupun di sekolah. Did you play marbles too? Apakah kamu juga bermain kelereng? Dia bertanya seperti itu ke temannya. Kemudian temannya bilang, yes, I did. Ya, saya bermain juga. But I didn't do it very well. Tetapi saya tidak melakukannya dengan baik. I always lost the game. Saya selalu kalah dalam game tersebut. Temannya bilang seperti itu. Pada gambar kedua ini juga sama, di situ ada 2 kejadian, yaitu yang pertama kejadian pada masa lampau, in the past, dan kejadian pada saat sekarang atau kejadian now atau present. Kita lanjutkan pada gambar di bawahnya, di situ juga ada conversation. Sekarang kita lihat bersama-sama ya, apa yang sedang mereka bicarakan. You didn't like math in primary schools? Dia bertanya seperti itu. Kamu tidak suka matematika di sekolah dasar? Dia bertanya seperti itu. Kemudian temannya menjawab, no, tidak. I didn't like math because the teacher didn't explain it clearly. Tidak, saya tidak suka matematika karena guruku tidak menjelaskanku dengan jelas. But now, tetapi sekarang, it is my favorite subject. Tapi sekarang ini adalah pelajaran favoritku. Because Mr. Si Homping explains it clearly. Karena Pak Si Homping menjelaskannya dengan jelas. Nah, dalam conversation yang ketiga ini juga sama. Di situ ada 2 kejadian. Kejadian yang pertama adalah ketika dia itu tidak menyukai pelajaran matematika, didn't like math. Kemudian kejadian sekarang adalah dia menyukai matematika karena gurunya Mr. Si Homping explains it clearly. Pak Si Homping itu menjelaskannya dengan sangat jelas. Next, kita lanjutkan halaman 143. Di situ juga ada 3 conversation. Kita lihat ya, di situ apa aja yang dia bicarakan. Conversation yang pertama, gambar yang pertama dulu. Is Edo here? Apakah Edo di sini? Kemudian temannya bilang, ini ada bu guru sama murid-murid ya. Bu guru tanya seperti itu. Apakah Edo di sini? Kemudian murid-murid menjawab, no, he is sick. Tidak, dia sedang sakit. He caught the flu yesterday. Dia terkena flu kemarin. He walked home when it was raining hard.
Dia pulang atau dia berjalan menuju ke rumahnya ketika hujan lebat. Jadi di sini dia menyebutkan bahwasanya temannya itu terkena sakit flu karena dia berjalan ke rumah atau dia pulang ke rumah dalam keadaan hujan. Kemudian pada gambar berikutnya, yaitu pada conversation berikutnya, kita lihat bersama-sama. Di situ ada dua cewek ya, ada dua students. Yang pertama kita lihat dulu. Are you going to eat your lunch now? Apakah kamu akan makan siang sekarang? Dia bertanya ke temannya seperti itu. Kemudian temannya menjawab, no, tidak, it is my breakfast. Ini adalah sarapanku. Jadi dia membawa bekal itu adalah bekal sarapannya tadi pagi, maksudnya seperti itu. I didn't have breakfast before. Saya tidak sarapan sebelum I went to school this morning, sebelum saya berangkat ke sekolah pagi hari ini. I woke up at 6. Saya bangun tidur pada jam 6. Because I went to bed very late last night. Karena saya tidur tadi malam itu sangat terlambat. I did my homework until 10. Kemudian saya melakukan atau saya mengerjakan PR-ku sampai jam 10. Itu adalah conversation yang kedua. Kita lanjutkan pada conversation yang ketiga. Di situ ada dua student sama di sebelah sana di dekatnya bendera itu ada banyak studentnya. Sekarang kita lihat dia sedang membicarakan apa. You know, I usually come on time to school. Kamu tahu, saya biasanya datang tepat waktu ke sekolah. Dia bercerita ke temannya seperti itu. But this morning, I got a flat tire. Tetapi pagi ini, saya mendapatkan hal yaitu ban sepeda saya kempes. Jadi dia itu mempunyai halangan, sepedanya itu kempes. Then I walk with my bike here. Kemudian saya berjalan dengan membawa sepedaku ke sini. I got here at 6:50. Saya sampai di sini pada jam 6:50. And the gate was already closed. Dan pagarnya sudah ditutup. So here we are. Jadi saya di sini, not attending the flag ceremony, tidak menghadiri upacara bendera. Jadi dia menceritakan kronologi keadaannya itu seperti itu. Dia biasanya datang ke sekolah tepat waktu, tetapi karena ban sepedanya kempes, maka dia terlambat dan tidak ikut upacara. Next, kita lanjutkan pada halaman 145. Di situ ada collecting information atau mengumpulkan informasi. Nah, tugas kalian apa? Coba kita lihat di sini. We will work in groups. Kita akan bekerja. Kita akan melakukan pekerjaan di dalam beberapa grup. We will identify the speaker statement. Kita akan mengidentifikasi pernyataan dari pembicara about themselves in the past and the present. Tentang diri mereka pada masa lampau dan masa sekarang. Jadi di situ tadi kan sudah ada 8 gambar. Jadi di situ tugas kalian adalah mengidentifikasi mana yang menunjukkan pernyataan yang kejadiannya itu pada waktu lampau dan mana kejadian yang dilakukan waktu sekarang. Jadi di situ ada 2 kejadian pada masa lampau dan masa sekarang. Kita lihat bersama-sama di situ pada halaman 146, kelanjutannya dari halaman 145 tadi ya. Di situ ada collecting information atau mengumpulkan informasi. Kita lihat contohnya seperti apa aja. Yang pertama adalah students, namanya Dayu. Dayu, dia mengatakan apa pada waktu lampau. Jadi di sampingnya ada in the past atau kejadian pada masa lampau. Kemudian di sampingnya lagi ada now, kejadian pada masa sekarang. Kita lihat contohnya Dayu. Dayu in the past pada masa lampau dia itu seperti apa? Yang pertama, she was a baby, dia adalah seorang bayi. She was 3.4 kg, dia beratnya 3,4 kg. Kemudian di sampingnya now sekarang, kalau tadi itu she was a baby, dia seorang bayi, maka di sampingnya she is an SMP student, dia berada di SMP. Kemudian dalam kurung adalah it a teenager. Kemudian untuk kalimat kedua atau pernyataan kedua, she was 3.4 kg. Dia pada masa lampau itu pada masa bayi, dia beratnya 3,4. Kemudian now sekarang she is 50 kg. Sekarang dia 50 kg beratnya.
Kemudian pernyataan ketiga, she was 52 cm. Dia pada waktu itu tingginya adalah 52 cm. Now sekarang she is 150 cm. Sekarang 150 cm. Kemudian dia juga bilang in the past, pada waktu lampau, she was bald, dia itu gundul. Kemudian dia juga bilang she had no hair, dia tidak mempunyai rambut. Dan kejadian sekarang she has long hair, dia mempunyai rambut panjang. Jadi di situ student yang namanya Dayu, dia menyebutkan keadaan pada masa lampau in the past and now, dan pada saat sekarang. Kemudian yang kedua, student namanya Siti sama Rani. Kejadian apa pada masa lampau atau keadaan seperti apa pada masa lampau? In the past, pada masa lampau, mereka itu adalah they were not close friends. Dia itu bukanlah teman dekat. Tetapi sekarang, now they are best friends. Mereka itu adalah teman terbaik. Kemudian pernyataan yang kedua, they didn't study together. Mereka itu tidak belajar bersama-sama. Kemudian sekarang, they study together. Mereka belajar bersama-sama. Kemudian ketiga, they never played together. Mereka tidak pernah bermain bersama-sama. Kemudian yang sekarang, kejadian sekarang, they play together. Mereka bermain bersama-sama. Kemudian di bawahnya juga ada they cry together too. Mereka juga bermain bersama-sama juga. Jadi di situ ada dua kejadian antara Siti sama Rani, kejadian pada masa lampau dan kejadian pada masa sekarang. Kemudian tugas kalian di situ adalah untuk student namanya Dayu. Dayu tadi kan sudah, Siti sudah. Nah, tugas kalian ada Benny, Edo, dan Dayu, dan picture-picture yang lain atau gambar-gambar yang lain. Sekarang kita coba yang ketiga, yaitu Benny. Benny ya. Benny kejadian pada masa lampau apa aja? Nah, di situ. Benny, he collected toy cars when he was in elementary school. Dia itu mengumpulkan mainan mobil-mobilan ketika dia berada di sekolah dasar. Kemudian untuk kejadian sekarang adalah he doesn't collect toy cars anymore. Dia tidak mengumpulkan mainan mobil-mobilan sekarang. Itu adalah keadaan Benny pada waktu sekarang sama waktu sekarang dan waktu lampau. Kemudian di bawahnya ada Edo sama Dayu. Kejadian pada waktu lampau yaitu Edo played marbles. Edo bermain kelereng every day in primary school, setiap hari di SD. Kemudian sekarang, kejadian sekarang, Edo never plays marbles anymore. Tidak pernah bermain kelereng. Kemudian yang kedua, playing marble was Edo's favorite game. Pada waktu dulu itu adalah permainan kelereng, itu adalah favoritnya Edo. Tetapi sekarang Edo has so many things to do at home and at school. Sekarang Edo banyak tugas baik di rumah ataupun di sekolah. Kemudian Dayu plays marbles too. Dayu juga bermain kelereng juga, tetapi sekarang Dayu doesn't play marbles. No, dia tidak pernah bermain sekarang. Kemudian Dayu bilang she didn't play marbles very well. Dia tidak pernah bermain marble kelereng itu dengan baik. Dayu always lost the game. Dayu selalu kalah dalam game. Selanjutnya pada halaman 148, di situ ada collecting information lagi, yaitu mengumpulkan informasi. Ada 4 kolom. Yang pertama adalah to, kemudian present, past, kemudian ing. Maksudnya seperti apa? Nah, to di sini kalau digunakan untuk to be, untuk presentnya atau kejadian sekarangnya adalah is, am, are. Kemudian untuk masa lampau adalah was, were. Kemudian untuk past dikasih ing menjadi being. Sama seperti berikutnya sampai di bawah seperti itu. Jadi to play, kemudian untuk bentuk presentnya adalah play, bentuk pastnya played, kemudian bentuk ingnya adalah playing, sampai bawah seperti itu. Kemudian pada halaman 149 ini juga masih kelanjutannya ya. Kayak tadi to attend, attended, attending. Kemudian yang terakhir dari halaman ini atau dari bagian kedua ini yaitu pada halaman 150, di situ ada reflecting atau refleksi apa aja yang sudah kalian pelajari dari halaman sebelumnya, dari halaman 142 sampai halaman 150 ini, apa aja yang kalian pelajari. Kita lihat bersama-sama di situ ya. Di situ ada centang ya, ada centangnya apa aja yang sudah kalian pelajari. Yang pertama,
I know that I am learning. Sekarang saya tahu bahwasanya saya belajar to, nah titik-titiknya itu diisi. To express activities and states in the past. Untuk mengungkapkan aktivitas dan juga pernyataan pada masa lampau. Jadi itu yang kalian ketahui dari pertama atau materi pertama ini. Yang pertama kalian ketahui adalah saya tahu bahwasanya sekarang saya belajar untuk mengungkapkan aktivitas dan pernyataan pada masa lampau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, I know that bla bla bla, isinya adalah that a verb has 4 different forms. Bahwasanya suatu kata kerja itu adalah punya 4 bentuk yang berbeda-beda. Bentuk yang berbeda-beda apa aja? Yang A dulu ya. The past form has ed in the end of the word. Bentuk pastnya itu bisa dikasih tambahan ed pada akhir kata tersebut. Contohnya, study menjadi studied. Play menjadi played, kayak bentuk tadi ya di halaman 148 sama 149. Kemudian yang B, some past verb have different vowel or sounds from those in the present form. Beberapa kata kerja itu punya vowel yang berbeda atau suara vokal yang berbeda dari presentnya. Seperti apa? Untuk presentnya is, maka past bentuk lampaunya adalah was. Kalau give, bentuk pastnya adalah give. Lost, kemudian wake, woke, eat, ate. Yang ketiga, some past verb have totally different form from the present form. Ada beberapa kata kerja yang mempunyai perbedaan yang sangat jauh atau secara total perbedaannya itu ada baik dari bentuk present ataupun bentuk past. Contohnya seperti apa? Go itu adalah bentuk present, bentuk sekarang. Untuk bentuk lampaunya adalah when. Kemudian centang berikutnya, I know that, saya tahu bahwasanya, yang A dulu ya, we use the past form for an activity or state in the past. Kita menggunakan bentuk past, bentuk lampau itu adalah untuk aktivitas atau pernyataan pada masa lampau. Yang B, we use the present form for an activity or a state at present. Kita menggunakan bentuk present untuk aktivitas atau kegiatan pada waktu sekarang. Jadi di situ ada 2 bentuk seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada bentuk lampau sama bentuk sekarang. Nah itu tadi untuk video kita part 2 bagian kedua ini yang sudah kita bahas mulai dari halaman 142 sampai halaman 150. Dan nanti untuk kelanjutannya kita akan melanjutkan pada part 3 bagian ketiga halaman 152 sampai halaman 154. Untuk penjelasan mengenai present, mengenai simple past tense sudah saya jelaskan pada part 1 atau video pertama. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.